Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rizik Syihab berusaha kembali mengaum. Begitu lama dia sudah tidak lagi terdengar, kini tiba-tiba dia kembali bikin gebrakan. Dia bilang dia akan meluncurkan film yang mengisahkan pembunuhan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM50. Ini tentu rencana penting, menarik, dan memang bisa bikin heboh. Untuk menyegarkan ingatan, kasus pembunuhan itu terjadi pada Desember 2020. Ketika itu, 6 laskar FPI menyerang kelompok polisi yang sedang memantau pergerakan Rizik Syihab. Setelah melalui aksi kejar-mengejar dan saling tembak, polisi akhirnya bisa melumpuhkan FPI. Namun dalam pertarungan itu, 6 anggota FPI ditembak polisi sampai mati. 2 polisi yang menembak sempat diadili dengan tuduhan unlawful killing, yaitu pembunuhan di luar jalur hukum. Namun pengadilan memutuskan polisi bebas dari tuduhan tersebut. Mereka dianggap terpaksa melakukan aksi penembakan sebagai tindakan bela diri karena nyawa mereka terancam. Hasil pengadilan ini yang tidak pernah diterima Rizik. Dia merasa bahwa laskar FPI dizalimi oleh polisi. Menurutnya FPI diserang, bukan FPI yang menyerang. Pihak jaksa penuntut umum juga mengajukan permohonan kasasi atas keputusan di pengadilan tingkat pertama. Tapi pada September 2022, Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut. Seusai keputusan MA, Rizik memang memilih diam. Tapi kini setelah dia memperoleh kebebasan murni pada 10 Juni, dia rupanya merasa sudah cukup kuat untuk kembali mengaum. Rizik bilang dia akan membuat film karena terinspirasi dengan kesuksesan film Vina Cirebon yang dianggap membuka mata publik. Rizik bilang kasus Vina Cirebon menginspirasinya untuk menceritakan ulang tentang apa yang terjadi di balik pembantaian KM50. Dia ingin membangun kesadaran masyarakat tentang kejamnya para pelaku pembantaian KM50 yang masih bebas berkeliaran. Menurut Rizik, film ini bukan hanya sekedar medium hiburan, melainkan sebuah alat perjuangan untuk menyampaikan pesan keadilan dan memicu kesadaran publik. Habib Rizik bahkan bersumpah bahwa dirinya tidak akan pernah mundur untuk mencari keadilan atas kasus tersebut. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun, pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya nggak peduli siapapun orangnya, tegas dia. Dia bahkan bilang yang sebenarnya menjadi target operasi pembantaian KM50 ketika itu adalah dirinya. Kemudian kata Rizik, kalau sosok seperti saya saja bisa dijadikan target pembunuhan, lalu bagaimana dengan sosok masyarakat biasa? Dia mengaku telah melakukan berbagai macam upaya hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku, baik nasional maupun internasional, untuk mendapatkan keadilan atas kasus ini. Bahkan dia mengklaim telah mengirim delegasi ke DPR untuk bisa membentuk tim investigasi agar kasus ini juga bisa terungkap sebagaimana kasus pembunuhan Vina Cirebon. Atas dasar itulah, Habib Rizik pun berencana akan membuat film terkait kasus pembantaian KM50. Mungkin nanti akan lebih hebat efeknya daripada film Vina Cirebon yang saat ini sedang viral, ujar Rizik optimistis. Dengan penuh percaya diri, dia juga mengatakan, mulai hari ini dan ke depan pelaku tidak akan pernah bisa tidur tenang. Rizik mengingatkan bahwa dia akan membangunkan semua pelaku KM50 yang begitu sadis, kejam, yang masih berkeliaran bebas. Saya bersumpah demi Allah, kata Rizik, saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Tak hanya itu, Rizik berjanji akan menggerakkan semua habib, ustadz, majelis taklim, hingga pondok pesantren untuk membaca doa secara khusus agar pihak yang terlibat dalam kasus KM50 hidupnya hancur dan binasa dari dunia sampai akhirat. Ia juga menantang kapan para musuhnya akan membantainya juga. Saya tunggu mereka, kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang, ujar Rizik. Tapi Rizik mengajukan satu syarat. Dia bersedia diserang asal dia tidak sedang bersama istri, anak, dan cucunya. Sergap secara gentleman, ujarnya. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Apa yang dikatakan Rizik jelas menunjukkan dendamnya yang belum tuntas. Dia seperti all out akan berperang. Pertanyaannya, mungkinkah dia akan melakukannya? Yang menjadi tujuan Rizik adalah berupaya mempengaruhi opini publik bahwa dalam tragedi KM50, FPI adalah korban, polisi adalah penjahat. Seperti saya katakan, ada 6 anggota Laskar FPI tewas ketika itu.
2 tewas terbunuh di saat tembak-menembak ketika kendaraan FPI dan kendaraan polisi berkejaran. 4 lainnya tewas ditembak polisi ketika mereka sudah menyerah dan sedang di bawah penjagaan. Jadi 4 orang tersebut dibawa oleh 3 polisi dalam sebuah mobil yang membawa mereka ke tempat tahanan. Menurut polisi, di tengah jalan, ke-4 orang itu tiba-tiba saja memberontak dan berusaha merebut senjata yang dipegang polisi. Akibat aksi perlawanan para anggota FPI, polisi terpaksa melakukan tindakan tegas. Dalam jarak dekat, polisi menembakkan senjata ke arah 4 orang tersebut. Itu yang menyebabkan mereka tewas. Pihak FPI menganggap cerita itu bohong. Dalam versi mereka, polisi dituduh dengan kejam membantai ke-4 anggota Laskar FPI yang tidak berdaya. FPI juga menuduh polisilah yang mulai menyerang. Skenario itulah yang nampaknya akan disajikan dalam film KM50 versi Rizik. Saya rasa upaya Rizik ini tak akan bisa mengubah kesimpulan akhir yang sudah ditetapkan Mahkamah Agung. Rizik nampaknya salah membandingkan kasus FPI dengan pembunuhan Vina yang tersaji dalam film Vina sebelum 7 hari. Film Vina memang mengingatkan publik tentang kasus kekerasan seksual yang sangat kejam 8 tahun yang lalu. Akibat kehebohan yang ditimbulkan film, berbagai pihak meninjau kembali apa yang terjadi, sekaligus keputusan-keputusan hukum yang sudah diambil. Tapi yang harus diingat, Vina bukanlah perkara hukum yang sudah selesai penyelidikannya. Sebenarnya masih ada 3 nama dari 11 tersangka pelaku yang melarikan diri. 1 di antara 3 nama yang melarikan diri sebenarnya dikabarkan sempat tertangkap pada 21 Mei. Tapi orang yang dituduh polisi, Peggy Setiawan, menolak penangkapan itu. Dia akhirnya dilepaskan sebagai hasil gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung atas penetapan sebagai tersangka oleh Polda Jabar. Gugatan itu dikabulkan karena tidak ada bukti bahwa Peggy pernah diperiksa oleh Polda Jawa Barat sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi status kasus Vina sangat berbeda dari KM50. Dalam kasus Vina masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Bahkan masih ada pelaku yang buron. Dalam kasus KM50, keputusan akhir sudah ditetapkan Mahkamah Agung. Bila Rizik ingin menunjukkan bahwa polisi secara semena-mena membunuh Laskar FPI, film tersebut harus menampilkan adegan pembunuhan oleh polisi secara eksplisit. Dan kalau film tersebut dinyatakan sebagai film yang didasarkan pada kisah nyata, maka isi film tersebut akan berbeda dengan hasil pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selama ini kubu FPI sudah berulang kali mencoba menunjukkan bahwa apa yang diceritakan oleh polisi tentang kronologi peristiwa KM50 bukanlah kejadian yang sebenarnya. Tapi kubu FPI juga tidak bisa menunjukkan bukti yang mendukung kisah versi mereka. Karena itulah pengadilan demi pengadilan menolak gugatan mereka terhadap polisi. Kalau kisah versi mereka sekarang hendak dituangkan dalam film, ini bisa dikategorikan sebagai fitnah. Rizik bersumpah akan berperang terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas kasus KM50. Tapi dia nampaknya lupa pembunuhan tersebut terjadi mungkin karena kesalahan orang yang memerintahkan 6 anggota FPI itu menyerang polisi. Dan orang itu bisa jadi adalah Rizik sendiri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.